Doa menjadikan Allah sebagai penindak, penghancur musuh-musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi pernyataan atau pertanyaan tentang benarkah Allah Azza wa Jalla bisa dijadikan sebagai penindak. Yang menjadikan siapa? Manusia. Manusia menjadikan Allah. Allah yang menciptakan kita. Tetapi kita sebagai manusia bisa menjadikan Allah di dalam penindakan yang menghancurkan musuh-musuh. Orang-orang yang benci kepada kita, orang-orang yang hasad, iri dengki, orang-orang yang senantiasa ingin menghancurkan kita. Kemudian kita berdoa memohon kepada Allah dan sekaligus menjadikan Allah sebagai penindak, penghancur musuh-musuh yang telah musuhi kita. Lalu muncul pertanyaan, apakah tidak salah tuh seorang hamba menjadikan Tuhannya sebagai penindak yang menghancurkan musuh-musuh? Jawabannya tidak. Tidak salah. Tidak salah seorang hamba menjadikan Tuhannya sebagai penindak, penghancur musuh-musuh. Mengapa? Karena doanya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW apabila beliau mengkhawatirkan terhadap kaum muslimin, umatnya, mengkhawatirkan umatnya ini akan kejahatan dari musuh-musuhnya, kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, menjadikan Allah sebagai penindak, menjadikan Allah sebagai penghancur musuh-musuh itu. Hadisnya sahih, telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai di dalam As-Sunan Al-Kubra, dan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, telah diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza khafa qauman, karena ada oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza khafa, apabila takut oleh Nabi qauman, pada suatu kaum. Ini bukannya Nabi yang takut mengkhawatirkan pada dirinya sendiri, tetapi Nabi Muhammad SAW takut keadaan umatnya. Keadaan umatnya pada suatu kaum. Qala, maka berkata, bersabda di dalam doanya Rasulullah SAW, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doanya Rasulullah SAW. Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami, naj'alu, yaitu menjadikan oleh kami kepadamu, fi nuhurihim, di dalam menyembelih mereka. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan engkau fi nuhurihim. Fi nuhurihim artinya di dalam penyembelihan mereka, menghancurkan mereka. Wa na'udzu, dan berlindung oleh kami bika kepadamu, min syururihim, dari kejahatan mereka. Rawahu Abu Dawud, rawat telah meriwayatkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 1537, wa Ahmad bin Hanbal, dan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab musnadnya, nomor hadis 19720. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra.
Kemudian sekarang kita akan menghafalkan doanya dan tata cara mengamalkannya. Kita diajari oleh Rasulullah agar kita menjadikan Allah Azza wa Jalla sebagai yang menindak, yang menghancurkan orang-orang yang telah memusuhi kepada kita, yaitu dengan doa Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini kalau doanya diulang-ulang luar biasa. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan Engkau ya Allah fi nuhurihim, di dalam penyembelihan mereka, di dalam penghancuran mereka. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan mereka. Doa ini apabila diwiridkan ya, sekali-sekali doa itu diwiridkan, minimal dibaca sebanyak 100 kali agar masuk. Kalau kita hanya membaca sekali 2 kali, belum pernah kita wiridkan dengan jumlah minimal 100 kali, maka kurang begitu mustajab. Karena apa? Lidah kita, lisan kita ini berbeda dengan lidah dan lisannya Rasulullah SAW. Kalau suatu doa diucapkan oleh Rasulullah walaupun sekali, itu mustajab. Demikian pula doa-doa yang diucapkan oleh para wali-wali Allah juga mustajab. Sedangkan kita pangkatnya apa, levelnya apa, makomnya apa. Oleh sebab itulah setiap ada ijazah doa amalan, maka harus kita tirakati terlebih dahulu. Ditirakati, nggak usah puasa, hanya cukup diwiridkan, dibaca berulang-ulang di dalam satu waktu minimal 100 kali. Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan Engkau. Jadi seorang hamba menjadikan Allah Azza wa Jalla fi nuhurihim. Nuhur dari kata-kata nahrun, dabhun, yaitu di dalam menyembelih mereka. Lah kalau mereka sudah disembelih berarti kan hancur binasa. Dan tidak hanya menjadikan Allah di dalam menghancurkan musuh-musuh, tetapi kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepadamu ya Allah min syururihim, dari kejahatan mereka. Lah inilah kita sekarang wiridkan ya, minimal nanti malam atau saat ini tatkala mendengarkan video ini, kita niat mengamalkan doa ini, langsung saja dibaca diulang-ulang sebanyak minimal 100 kali. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Nah, silahkan dihafalkan doa ini. Doa ini boleh diamalkan di dalam sujud-sujud sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah, baik setiap sujud maupun hanya sujud terakhir saja. Dan doa ini juga boleh diamalkan di luar sholat. Intinya mari kita amalkan doa ini agar mancing masuk ke dalam raga, sukma dan nyawa kita. Setelah kita asah, suatu ketika kita gunakan, maka insya Allah doa itu akan mustajab, manjur, cespleng, luar biasa. Oleh sebab itu silahkan dihafalkan dan silahkan diamalkan. Insya Allah mustajabah biidnillah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.